Sekali lagi ini adalah ruang prakteknya Gus Nyoto ya. Dan ini kita lihat yang di sekitarnya dulu ya. Nah, di sana ada minyak ya Gus. Ini madu si otong. Madu untuk si otong. Tahan lama. Bisa tahan lama. Ini Gus Nyoto juga ahlinya itu ya Gus ya. Buat tahan lama itu bisa satu hari satu malam itu siap gerak. Terus ini ngapunten tadi yang di sini ini boleh milih ya Gus ya? Boleh milih yang mana di screenshot boleh milih. Boleh milih. Terus kemudian yang ambil yang lolos uji tembak satu nih Gus. Satu. Terus Gus memberikan di sini dua. Lah yang bonusan dua itu boleh milih atau ketentuan dari Gus? Ketentuan dari saya. Oh yang itu ketentuan Gus yang mengambilkan. Masalah lengkapnya ya di tempatnya Gus dulu gini. Asli Mas, bisa dicek ke toko Mas. Dulu itu kadarnya 17. Kadarnya 17. Ya 17. Oke. Ya sudah lolos, sudah emas. Yang kemarin ada yang komen itu katanya sabuk Mas Dul. Jadi saya untuk membuktikan isi sabuk saya biar tidak ada kesalahpahaman. Berarti dibongkar Gus? Iya dibongkar. Eman ya. Nggak apa-apa, gini langsung saya potong aja. Nah. Gus, niki telur puyuh Gus. Niki kocak. Besarnya. Oh iya, kocak. Ngapunten Gus, niku batu napa asli? Batu. Oh, batu. Batu nggih. Dicocok-cocok ini. Oh iya, batu ya. Lho Gus ngapunten Gus, ini kisahnya gimana Gus? Kisahnya itu dari Banyuwangi soalnya. Oh, dari Banyuwangi. Iya. Yang ini mudah-mudah ini juga bisa anti cukur ya. Mau dites Gus? Iya, mau dites. Ini kan, loh. Oke. Mudah-mudahan ini bisa. Oh, rambutnya mau digunting Gus? Iya. Wih, nggak mekan tenanan. Iya. Pakai yang ini mungkin bisa. Apa itu Gus? Cutter? Iya. Tuh, nggak putus ya? Ya? Oke. Oh, masih ada kan? Masih ada. Apalagi gini Loh. Kayak ini, batu-batu yang lolos uji tembak ya. Di sini ada banyak sekali, sekitar tadi 50 nggih Gus nggih? Iya. 50 dan ini semuanya ada ID card-nya. Semuanya. Hari ini teman-teman ya, punya rekod lolos 3 kali uji tembak ya. Yang 2 di komunitas BTN. 1 kali juga pernah di KBI, yaitu Komunitas Batu Aki Indonesia. Terus ini ID-nya. Anti pukul gitu ya Gus? Anti pukul. Anti pukul. Ini bisa dites Mas Jul. Permisi. Tesnya pripun Gus? Gini, nih. Nah, seperti ini ya. Orang yang sering berkomentar buruk tentang spiritual, berarti mereka yang sering ketipu ke para dukun. Mereka yang sering datang ke dukun. Iya. Kenapa? Karena mereka yang sering ketipu. Mereka kecewa. Makanya para spiritual dijatuhkan namanya para komentar-komentar yang tidak pantas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Gus? Alhamdulillah rabbil alamin, birahmatika ya arhamar rahimin. Kita selalu dilimpahkan kesehatan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang untuk saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mudah-mudahan saya doakan di siang hari ini selalu berkah barokah manfaat selamat dunia maupun akhirat, selalu rukun iman dalam satu rumah tangga keluarganya. Amin. Selalu lancar, sukses, berkah barokah bermanfaat bagi kita semua, sejahtera, rahayu untuk kita semuanya. Doaku selalu menyertai bagi saudara-saudara cintaku, amin ya rabbal alamin. Doanya luar biasa, matur sembah nuwun Gus. Nah, untuk kali ini topik di konten kita apa aja Gus? Ya nanti gini saya mau membuktikan dalam arti kemarin
Nggih. Ada yang komentar yaitu katanya saya membuat sabuk itu dalam arti media saya punya saya seperti itu. Yang Iya, katanya ini punyanya dukun abal-abal. Nah, di situ isinya kardus. Nah, jadi nanti akan saya potong. Di unboxing gitu Ya, saya bongkar satu enggak apa-apa. Korban satu iya. aja saya masih bisa membuat lagi yang banyak. Nggih, nggih, nggih. Itu. Ya, isinya itu adalah sebuah wasilah-wasilah rajah yang sudah saya tulis. Nah, di situ saya masukkan, yang memasukkan adalah istri saya. Di situ. Baik. Selain menunjukkan untuk kedepannya apabila yang memahari gitu ya Gus ya, Iya. kalau terjadi ternyata itu tidak sesuai, di sini bisa menjamin seperti garansi gitu. Iya. Intinya kalau tidak sesuai dengan harapannya, ya nanti bisa difoto atau di video. Iya. Itu media saya apa tidak? Nggih. Takutnya nanti pas memahari punya saya, habis itu di sana ditukar bilangnya ini kardus, tapi kan buatan saya sendiri kan Iya, saya iya, paham. iya. Oke, Ini oke, milik oke. saya dan ini tidak seperti itu. Baik. Sekarang kan banyak ya, bukan karena saya Betul. memukul rata, tidak. Betul. Karena orang itu mencari sesuap nasi itu berbeda-beda tujuannya. Ada yang memang benar sabuk isinya kardus semua. Oke. Ada yang azima yang dibungkus sama kulit itu isinya juga kardus. Nggih. Terus kayak kalung-kalung katanya dibuat apa untuk pagernya para balita, para bayi itu isinya juga kardus. Tapi saya tidak. Saya cuma untuk sarana keselamatan, penglaris kewibawaan serta pelancar bisnis itu aja. Nggih. Jadi, Kalau untuk pengobatan ya lebih baik datang ke sini kayak kemarin-kemarin Oh, nggih, nggih, seperti nggih. itu. hal-hal seperti itu hanya anggapan orang yang di luaran sana kebanyakan. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Gus Nyoto sendiri juga takut kalau dianggap berbohong. Nggih, penipu Seperti itu. biasanya seperti Ya, itu. penipu apalagi dukun ya Gus ya. Penipu itu dukun itu. Gini ya, saya sampaikan kalau saya dukun, saya tidak memiliki sebuah majelis sholawatan salawase Indonesia. Nggih. Berarti lek saya dukun, ketika saya buat sholawat di Mahul Qiyam, itu ilmu yang katanya hitam, ilmu setan itu akan hilang. Jadi gitu loh. Jadi semacam pantangan itu ya. Pantangan ilmu hitam dipakai bersolawat atau di waktu Mahul Qiyam, di situ akan hilang, luntur semua. Baik. Tapi saya tidak, ilmu saya akan bertambah barokah Baik, untuk bagi umat-umat yang membutuhkan seperti itu. Baik. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Iya. Karena sudah berkali-kali disampaikan oleh Gus Nyoto. Sudah berkali-kali. Jadi nggak percaya ya di sini. Di sini tuh para kiai, para ustadz semuanya ini grup saya. Nggih. Oh, grup majelisnya Grup ya. majelis sholawat saklawas Indonesia di sini lah. Ada kiai, ada habib, ada ustadz dan lain-lain semuanya. Malah kalau bisa direkomendasikan untuk bergabung gitu ya Gus ya. Iya. Di majelisnya. Kalau ingin bergabung di majelis SSI Sholawat Saklawase Ya, Indonesia. juga ada YouTube-nya kan Gus. Ya? Ada YouTube-nya, dilihat Ya. SSI gitu aja nanti kita YouTube-nya. cantumkan. Oke, luar biasa. Nah ini majelis saya di atas itu bisa dilihat. Oh iya. Ini rutinan yang setiap Senin malam itu. Iya, rutinan setiap Senin malam. Nggih, nggih, nggih. Boleh nanti ditunjukkan lokasinya, alamatnya gitu ya Gus ya? Di Pagesangan, Oh, di Pagesangan. Oke, masih di Surabaya. masih di Surabaya. Baik. Ya alhamdulillah, ya ada sekitar 200-an lebih. 200 Iya, lebih. iya. Setiap malam. Setiap hari Senin malam. Setiap hari Senin malam. Ya, setiap Senin malam. Mudah-mudahan ini majelisnya semakin berkembang ya Gus ya. Nah, ini bosnya ini. Oke. Gitu kan. Mudah-mudahan cukup jelas dan bisa dipahami. Jadi direkomendasikan kalau ingin bergabung di majelisnya yaitu SSI Sholawat Saklawase Sholawat Saklawase Indonesia. Monggo segera konsultasi atau ya japri lah dengan Gus Nyoto. monggo. Akan diberikan petunjuk Ngalap barokah gitu. ngalap barokah. Ngalap barokah. Oke. Baik ya teman-teman sekalian, mudah-mudahan itu tadi cukup jelas dan gamblang ya tentang aktivitasnya Gus Nyoto Ligek di Surabaya. Selain beliau ini sekali lagi membantu banyak masyarakat dalam hal spiritual dan pengobatan non medis ya. Nah ini
Gus Nyoto akan memperkenalkan koleksinya gitu ya, yang antik-antik, unik-unik dan ya banyak yang lolos ya, anti tembak kemudian. Satu toples. Iya. Jadi di sini gudangnya atau sarangnya. Ada yang lolos 3. Maksudnya 3 kali. Jadi ya 3 kali. 3 kali. Nah, di BTN 2 kali, di KBI 1 kali. Oh gitu. Iya. Wih. Ada barcode-nya juga. Pasti super istimewa itu Iya. tempatnya. Nanti boleh dikenalin ya Gus ya? Boleh. Boleh. Oke. Ya ini kita penasaran teman-teman ya. Mungkin bisa langsung ya. Langsung monggo. Wih. Iya, luar biasa. Kita amati sama-sama. Tempat prakteknya Gus Nyoto ya. Oke. Nyun sewu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo. Gus, ini ada perubahan lagi ya Gus ya? Ya, seperti ini perubahan karena di sini tempat sholat ya. Masalah. Jadi kan mepet ini kan enak habis sholat nulis seperti ini. Yang sebelumnya kapan hari bukan seperti ini ya? Seperti ini ya. Jadi saya mau sholat bingung kemarin. Itu. Ini malah lebih cerah lagi dan eksklusif. Ya ini teman-teman ya, sekali lagi ini adalah ruang prakteknya Gus Nyoto ya. Dan ini kita lihat yang di sekitarnya dulu ya. Nah, di sana ada minyak gitu Gus. Ini madu si otong. Madu tahan untuk si otong. Tahan lama. Bisa tahan lama. Iya. Bisa long juga ya. Iya, long. Madu mandat. Ini Gus Nyoto juga ahlinya itu ya Gus ya. Iya. Buat tahan lama itu bisa 1 hari 1 malam itu siap gerak gitu. Mboten seakan pasangannya ya Gus ya. Nah, ya kalau itu ya dari itu untuk pria ya Gus ya? Ya untuk pria. Nah, yang untuk wanitanya pripun Gus? Ada Gus? Yang untuk wanitanya itu ada ini. Tapi menambah perangsang. Oh, kayak gitu. Ya, jadi ketika minum sedikit itu wanita langsung memiliki daya rangsangannya lebih pekat. Jadi sebelumnya maksudnya lebih siap gitu ya? Ya lebih siap. Kayak gini loh, saya itu lebih iya. Apa jadi, itu namanya Gus? Ya nggak tahu ya intinya. Iya. Maksudnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang lainnya di sini ada minyak permanen, sifat permanen ini. Minyak apa Gus? Minyak kebal sifat permanen, 1 paket untuk menyatukan media-media tersebut. Oh, seperti itu ya Gus ya. Masalah. Tak pikir seperti warnanya dari akar seperti ginseng gitu ya Gus ya. Jadi untuk kekebalan. Untuk menyatukan ketika memakai media-media lain. Jadi memakai cincin, memakai sabuk, memakai itu lah. Di sini tuh menyatukan. Jadi biar bersatu ke diri ketika memakai apapun. Kalau ini kan bersifat permanen, sudah merasuk ke dalam tubuh semuanya. Bersifat permanen. Ya kalau manusia hanya sekedar memegang saja, ketika kita lupa tidak membawa, lah di situ kan nggak permanen namanya. Gitu ya. Ketika kayak barang ini saya taruh, ya sudah kita nggak selesai. Tapi ketika kita pakai fungsi lagi. Nah, minyak ini tujuannya untuk meskipun lupa tidak memakai media, di sini sudah bisa membantu. Oke. Loh, kok bisa? Ya bisa, karena nanti ini bisa hilang ketika manusianya sudah meninggal, ilmu ini pun juga meninggal. Karena di sini sifatnya permanen, hanya mengikuti yang bernyawa. Kalau tidak bernyawa ya tidak. Gitu. Baik. Untuk 1 orang atau 1 orang nama itu ya? Iya, 1 orang. Oke. Penjelasan lengkapnya ini nanti monggo konsultasi dengan Gus Nyoto ya. Nah, ini tadi kita menunjukkan secara globalnya dulu. Nah, kemudian minyak menika Gus napa Gus? Di sini ada ini minyak gendam yang di sini. Wis, minyak gendam. Minyak gendam bisnis lah. Oh, nanti bisnis ya. Tidak mau bahas saja. Bahasa kurang pantas, minyak gendam untuk bisnis. Terus yang ada pergelangannya sini. Nah, di sini adalah minyak untuk satu sarana dibuat pelancar rezekian, bukan karena ini media ini ya enggak, karena siapa yang nanti ada tata caranya untuk jualan saja. Jadi caranya ini nanti dioles di mananya nanti akan saya kasih tahu. Berarti boleh dikatakan ini untuk memikat atau menarik pembeli yang sudah pelanggan lagi ya. Calon pelanggan kayak gitu ya Gus. Jadi ini nanti ada caranya dioles, bukan dioles di mana-mana, dioles di lap namanya apa? Lampin.
sapu tangan tak Gus? Iya, sapu tangan dibuat ngelap meja. Oh, kayak gitu ya? Dioles ini, Iya. sampai diulap-ulap, entah itu meja, dingklik, kursi, dan Iya. etalase lain. Ini sampai segitunya ya Gus ya? Nah, terus ini minyak 7 bidadari. Nah, di sini 7 bidadari. untuk perekat rezeki aja. Jadi tidak akan menjauh dari rezeki. Ya bukan gini. Itu gombal itu namanya, tidak menjauh dari rezeki. Kalau nggak kerja ya nggak makan, tidak. Di sini tuh untuk membuka jalannya yang kiranya di sana itu tertutup dari gaib-gaib, tertutup dari aura-aura yang kiranya tidak terlihat. Maka saya mau menanyakan di sana, nanti barangkali ada pekerjaan yang begitu bisa langsung saya datangi. Nah, ketika kita memakai ini di sana ada di situ loh, di sana ada dan keterima. Oke. Jadi tidak ada penghalangnya. Tidak ada penghalangnya, jadi penghalangnya entah itu ditutupi sama orang, ditutupi sama gaib, itu akan menyingkir semua gitu loh. Bukan karena ini untuk mendatangkan rezeki, tidak. Gitu loh. Mendatangkan rezeki kalau tidak kerja ya tidak dapat rezeki kan, seperti untuk membuka pintu yang tertutup. Yang tertutup dari mistis-mistis, entah itu setan, hal-hal yang tidak bisa terlihat. Nah, gaib atau apa di situ. Ini ada ya seperti itu. Terus kenapa kok dinamakan 7 bidadari, Gus? Mungkin ada penjelasannya, Gus. 7 bidadari ini karena di sini ya, satu minyak ini saya campuri tanah dari pepohonan, terus dari embun, di situ. Terus dari lendir cacing. Bahan materialnya gitu bahan ya? Materialnya dari lendir cacing. Saya membuat hanya sebatas 4 ini, 5 ini kan sudah tidak ada ini. Oh, maksudnya terbatas, Gus? Terbatas, tidak semua saya kasih. Gitu ya? Saya ingin maksudnya membuat sendiri, saya pakai. Baunya seperti ini, bisa di. Amit. Sampun. Nah, berbeda. Wih, segernya beda seger ya. Ini bukan minyak zaparon, minyak misik dan minyak kobra, bukan. Minyak zaparon, minyak misik dan itu kan minyak terbilang itu minyak perdukunan. Tidak, saya tidak pernah memakai minyak seperti itu. Sejak dulu tidak pernah. Minyak saya ini di sini. Ini namanya. Nah, jadi saya tidak pernah memakai minyak zaparon, misik, semar, coblong pelangi. Coblong pelangi ya. Ini Krishna. Selamat tinggal. Kok ada selamat tinggalnya? Ya, selamat tinggal itu buat di sini di gelang, di tasbih gitu. Ini macam-macam teman-teman ya, kita tunjukkan secara keseluruhannya dulu. Tadi dijelaskan oleh Gus Nyoto. Bagi teman-teman yang ingin membutuhkan tapi tidak mengertos secara keseluruhan, monggo bisa japri. Konsultasi mawon lak saged nggih Gus nggih. Saged. Oke, dilayani. Oke, minyak-minyak sudah kita lihat. Nah, ini di sebelahnya ini ada batu-batu sakralnya Gus Nyoto ya. Oh, di sini ini banyak kelornya ya Gus ya. Iya, kelor semua. Kelor. Kelor ati ayam, badar besi. Banyak batu fosil kelornya di sini. Kemudian badar besi ya Gus ya. Iya, badar besi, kelor. Besi. Sama ini telur kocak. Telur kocak mustika. Oh, batu mustika yang kocak. Oke. Ini saya buka ya. Nggih, silakan Gus. Nah. Lho. Gus, niki telur puyuh Gus. Niki kocak. Besarnya. Bismillah. Oh iya, kocak. Ngapunten Gus, niku batu napa telur asli? Batu. Oh, batu. Nggih. Kocak semua itu. Kocak semua. Loh. Wih, ini baru kali ini for Newsgo. Ini satu saya kirim ke mana? Ke Prancis kemarin. Wih, sudah Mintanya, keluar negeri ya Gus ya? Sudah. Nah, amit nih Gus ini. Dicocok-cocok ini. Oh iya, batu Si penasaran. Bentuknya kayak telur. Ini kalau dipecah ya nggak bisa lah ya Gus ya. Dipecah itu isinya dalamnya itu merah, ada yang hijau, enggak mesti. Oh, tergantung masing-masingnya. Gus pernah membongkar ini? Iya, membongkar. Loh Gus, ngapunten Gus, ini kisahnya gimana Gus? Kisahnya itu dari Banyuwangi soalnya. Oh, dari Banyuwangi. Iya, itu dari gua Gua Lorong. Jadi saya dulu itu, saya kan memang
pegangannya ada di sana gitu loh. Oke. Jadi di Banyuwangi setelah saya menyerahkan sesuatu yang saya serahkan di situ bukan menyerahkan nyawa, tidak, menyerahkan sebuah wasilah-wasilah yang begitu saya miliki, saya untuk bertawasul. Nah di situ ada segerombol batu ini 11 ya, 11. Nah saya kira kok batu apa kok bulat-bulat kayak telur, saya kira telur ular gitu loh. Kayak telur nih. Nah, saya kira telur ular. Saya ambil satu, itu rasanya ya kayak gemetar ya, bukan karena namanya ini bukan saya yang membuat, tapi kan dari alam atau dari mana saya tidak tahu. Saya menemukan ini, itu satu. Langsung saya pecah, isinya itu saya taruh mana ya? Ya intinya itu. Isinya itu berupa batu, tapi kayak mustika, bahasanya orang-orang kan mustika. Kecil, itu bulat ya, Gus? Bulat. Itu warnanya hijau. Warnanya hijau. Hijau. Bening nopo solid, Gus? Hijaunya hijau kayak hijau botol Sprite gitu loh. Pokoknya hijau intinya. Oh, gitu. Seperti itu. Berarti mengkristal ya, Gus ya? Iya, mengkristal. Bening, membening. Itu panjang, bukan bulat loh. Oh, agak panjang gini. Agak lonjong. Agak lonjong gitu. Pernah dibongkar ternyata isinya seperti makanya langsung saya kasih ini terus. Berarti ngapunten Gus, ini bukan bikinan manusia gitu ya? Bukan. Ini. Jadi riwayatnya ini seperti itu ya Gus ya? Masalah. Bentukannya seperti telurnya puyuh, ada karakter teksturnya seperti itu. Dan ini koclak semuanya. Koclak semua. Ngapunten Gus, yang ini dimaharkan atau pripun Gus? Ini ya kalau ada yang ingin berminat dimaharkan silakan, tapi mudah-mudahan ini juga bisa buat anti cukur, mudah-mudahan. Kalau saya kan belum mengetes ya, nanti akan saya tes ke rambut aja. Jadi selama ini belum dites? Belum saya tes. Ini sudah nanti akan dicoba? Nanti akan saya tes, bukan mencoba, karena gini ya, ini saya kasih edukasi lagi. Manusia ketika sering kali kena cobaan, karena tidak bisa menjaga lisan dan mulutnya. Hilangkan kata-kata coba. Kalau Anda tidak ingin diberi cobaan yang begitu berat. Ya, karena kata coba-coba itu kita tidak sadar ya. Makanya kita selalu diberi cobaan yang begitu berat sama Allah SWT. Contoh kecil gini saja. Ya, satu keluarga ketika saya mau menyuruh ponakan saya, coba tolong panggilkan paman di rumah ada enggak. Nah itu contoh kecil. Ketika yang saya suruh di sana paman lagi keluar, nah kita ngasih cobaan yang disuruh itu apa? Sia-sia. Nah itu cobaan kecil. Ketika sering kata-kata coba ini kita lontarkan, maka manusia akan selalu dapat cobaan. Maka kalau bisa jangan sampai kebuka, sampai kesebut. Hilangkan kata-kata coba. Tidak percaya, silakan Anda jalani terus. Seringkali Anda membicarakan coba, maka cobaan Anda akan begitu banyak. Saya tadi menyampaikan seperti itu, kena juga ya Gus? Enggak lah, cobaan itu pasti. Digantos apa Gus? Pripun ngoten? Caranya langsung aja, panggilkan paman. Mas, minta tolong. Nah, seperti itu, minta tolong kita bisa. Karena kita minta akan ditolong. Kalau Mas coba saya minta tolong, ya jenengan sudah belum minta tolong, sudah minta cobaan. Nah, pertolongan itu akan dikasih cobaan ke jenengan. Nah, jadi itu rahasia. Ini akan saya ijazahkan ke seluruh orang. Terus satu lagi saya ijazahkan ya, jangan menyimpan foto-foto yang ada ayat di dalam foto kamera, di foto HP. Yang ada ayatnya? Ayatnya entah itu Bismillahirrahmanirrahim, entah itu ayat kursi. Di HP Gus? Di HP jangan. Kenapa Gus? Nah ini rahasia ya. Karena si HP ini kalau menyimpan sebuah ayat seperti ini di foto ya, di foto terus dibaca dalam HP. Kita kan nggak sadar, sudah masuk memori HP ya. Nah ketika HP ini dilangkai, isinya kan ada ayatnya. Orang tuh pikirannya nggak sadar, suka mendem, suka mabuk, isinya HP ayat-ayat. Kalau Anda paham berarti hati-hati. Kalau bisa di dalam memori HP simpanlah memori kenang-kenangan, entah itu burung, entah itu mobil, foto apapun, asalkan jangan foto yang bersifat ada ayat-ayatnya. Suatu contoh akan saya gini, ini akan saya foto, ya. Cekrek. Nah, ketika foto ini kan sudah masuk ke
memori saya ya. Betul. Nah, saya mau membaca. Nah, terus ini dihapus lagi, dihilangkan. Jedet. Nah, ketika kita dihilangkan, kita taruh ke bawah, kita mertamu. Terus kita langkai, apakah kita salah apa benar melangkai HP ini? Nggak sadar loh ya. Tapi di dalamnya ada Al-Quran. Iya. Hilangkan kalau bisa. Ini ijazah buat saudara-saudaraku semuanya. Nggak percaya, silakan Anda lanjut. Kalau nggak ingin kena cobaan yang begitu berat lagi. Oke. Ya. Nggak ada kan yang mengijazai seperti saya seperti ini, mengingatkan para umatnya. Belum pernah ada. Belum ada. Edukasinya seperti ini. Nah, edukasinya ini yang sangat penting bagi anak-anak, remaja, putra ataupun putri ataupun bapak-bapak. Karena saya melihat sendiri, Mas Dul kemarin, orangnya tuh mabuk. Ini ya, melihat dari foto di sininya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ini dibuat mabuk. Ada gambarnya, ada background yang bersifat ayat, entah itu Allah dan Muhammad, entah apa. Nah, ketika orangnya mabuk-mabuk sini, pemiliknya mabuk. Lafat-lafat ayat itu dibuat sesat. Sesatnya bagaimana? Sesat untuk mabuk, sesat ke sana. Di situ jadi tidak sadar. Nah, kalau bisa dihapus. Belum yang lain-lain. Yang lain-lain. Iya. Bentar saya hapus dulu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Nyoto ini memang tidak sedikit orang untuk bisa sampai segitunya gitu ya, tapi memang benar itu kadang-kadang kita lalai, dipikirnya karena tidak kelihatan sehingga tidak diperlakukan dengan semestinya, kecuali mungkin ketika ditempatkan di tempat yang layak gitu ya, tidak dibawa kemana-mana lah maksudnya, ditempatkan yang rapih atau yang layak lah. Ya, kalau namanya HP ya pasti dibawa kemana-mana. Iya, tapi kan tidak tahu nanti dilangkai, ditaruh di bokong. Nah, sedangkan kadang ke kamar belakang, kamar mandi, kencing, lah di situ karena kita tuh tidak sadar bahwa isinya di dalam itu adalah ada ayat yang tersembunyi dalam memori gitu loh. Makanya manusia itu tidak menyadari kesalahan kita sendiri. Entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu gus, entah itu saya sendiri. Tapi saya bisa mengingatkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau bisa dihapus, kan seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan cara berpikir yang lebih sehat ya. Ini adalah ilmu yang bagus dari Gus Nyoto Ligek Surabaya. Ini penyampaian seperti ini baru kali ini loh. Yang lain lagi ada Gus. Terus yang kembali kemarin, ya ini apa? Cincin yang bisa pulang sendiri, ya. Ada saksi, juga ada bukti, kan seperti itu Mas. Iya. Jadi saksinya banyak ikut mencari cincin saya, tetapi cincin saya kembali lagi pulang seperti ini cincinnya. Oh ini. Iya. Ini yang kembali ke tempat saya lagi. Ini yang ring perak itu ya? Iya, ring perak ini. Jadi ini kemarin kisahnya panik semua. Panik semua mencari sak kantor. Ternyata kembali ke meja sini. Namanya cincin kurang ajar. Oh, kurang ajar? Kurang ajar, gitu ya? Dicari nggak ketemu, terus orangnya pulang ke sini cincin ini. Berarti jeragannya di-prank. Di-prank sama cincin ini gini. Iya. Kejadiannya unik sekali dan timnya For Newsku kemarin sempat ikut dipanikkan gitu ya. Terus akhirnya dikabari jam 2 gitu. Jam 2 jam 2. Pulang tuh itu. Aduh ya Allah gitu. Iya, itu kejadian yang unik ya di tempatnya Gus Nyoto dan yang lain-lainnya sebenarnya banyak. Seperti ini sabuk, ini juga buatan saya. Nah, ini sabuknya. Gus, yang kita tunjukkan sebelumnya apakah ini, Gus? Bukan, ini yang baru kan kain, Gus. Ini yang kain. Yang ini buat apa? Buat kerja kuli, beda lagi. Untuk kuli. Kuli untuk kerja keras di hutan. Kerja keras, di situ. Nah, ini Gus Nyoto menyediakan teman-teman ya untuk penambah kekuatan. Para pekerja keras, termasuk kuli atau yang angkat-angkat. Biasanya betul. Di pertanian, di pembangunan, proyek-proyek kayak gitu ya Gus ya. Wih, ini nanti pripun Gus? Ya cuma itu buat kekuatan saja. Itu kan satu paket itu. Jadi bermanfaat, menambah energi. Menambah energi. Katanya orang kan ya enggak mungkin namanya kerja kan pasti capek ya. Nanti kan ada lagi versinya, bukan hanya sekedar ini namanya satu paket itu kan pasti berbeda-beda. Ini ya satu ember ini yang lolos ini loh.
Wush. Ini kalau mau menilai di sana juga monggo sih. Nggih mriki Gus. Nun Sewu. ini. Wih, banyak sekali Gus. Sempat Banyak. dihitung Gus, ada berapa Gus? Ya sekitar ada 50 lebih. Wih, 50. Terus selama ini jarang pernah dikenalin ke publik itu Gus? Yang kemarin yang dulu itu sudah habis. Nah, Itu ini kan, iya. yang lolos 3 ini, Amit. Oh nggih. Nah, ini aja biar terlihat. Nah, Ini lolos 3 kali. KBI 1 ke BTN 2. Itu kan edikatnya juga ada. Sebentar, ini teman-teman ya, yang paling super istimewa ya, punya rekod lolos 3 kali uji tembak ya, yang 2 di komunitas BTN, kemudian 1 kali juga pernah di KBI, yaitu komunitas Batu Aki Indonesia. Terus ini ID-nya, ya silakan di screenshot ya. Kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nah, ini dari KBI. Ya. Wih, 3 kali. Batunya nopo niki, Gus? Fosil asem. Fosil gali asem. Iya, gali asem. Ideal ya buat siapapun bisa. Dan batunya ini sudah mengkristal ini. Terus ngapunten Gus, ini kalau ada yang menanyakan boleh dialih rawatkan atau pripun Gus? Ya itu sangat tinggi nanti maharnya. Berarti boleh ya Gus ya? Boleh. Boleh, Sangat tapi tinggi. nilainya nanti bisa ditanyakan secara langsung dengan Gus Nyoto ya. Siapa tahu berjodoh. Karena ini rekodnya ini sudah kita tunjukkan. Ada yang rekod 2 tapi tadi sudah kecampur semua. Sudah kecampur. Iya. Ada yang rekod 2 tapi kecampur. Kecampur. Di sini. Ya di situ Ya. dikersek gitu, di Oke, plastik. tidak apa-apa Gus. Yang kita tunjukkan yang ini dulu ya. Rekornya 3 kali. Dan ini nanti kalau misalkan belum ada yang mengalih rawatkan gitu ya. Ini potensinya akan diikutkan lagi ya Gus ya? Nggih, mau Untuk saya kedepannya. ikutkan lagi ke Terus depan. menerus gitu ya? Terus sampai kemana kemampuannya itu. Luar biasa. Ketika nanti kalau sudah ke-9 sudah atau ke-5 lah. Minimal saya kalau sudah ke-5 lolos ya sudah. Gus, ini selain rekodnya ini Gus, apakah ini memiliki kisah yang lain Gus batu ini? Kisah yang lain. Nah, di sini ada yang membuktikan pemahar saya gitu loh. Jadi untuk sarana keselamatan semua itu juga nanti ada 1 paket gitu loh. Tapi yang namanya 1 paket itu saya sama seperti beramal. 1 media ini ya kalau yang lolos satu-satu itu kan 4.500.000. Oh, oke. Kalau saya kasih 1 paket itu sama 4.500.000 gitu loh. Nah, berhubung saya ngasih begitu banyaknya 1 paket, dapat gelang, dapat sabuk, dapat haikal, dapat minyak rawat, dapat kapsul. Nah, itu kan 1 paket cincinnya saya kasih 3. Seperti itu. Berarti maksudnya kalau mundut yang sudah lolos 1, Iya. itu Dapat banyak. Dikasih paket sebanyak itu tadi. Tapi kalau beli 1 cincin itu sama 4.500.000. Nah, karena saya ngasih 1 paket tujuannya untuk beramal. Terus cincinnya tidak hanya 1 tapi ada 3. Buat apa? Pergantian. Iya. Gitu loh. Untuk bisa ganti-ganti. Ganti-ganti. Dan yang Makanya dikasihkan itu juga batunya juga bagus-bagus kan? bagus-bagus. Iya. Memang di sini pilih. Kan saya kemarin kan, waduh mana ya videonya di bawah istri saya mungkin. Itu yang gak lolos. Nah, yang gak lolos sudah saya buang ke sampah. Jujur. Yang gak lolos saya buang ke sampah. Lillah hak ta'ala. Bukan saya omong kosong enggak. Nanti kalau ada tukang sampah di sini saya panggil. Masalah. Nah, di situ. Sampai dapat cincin dari sampah berapa, Pak? Di situ. Banyak, Mas Dul. Masalah. Itu saya buang. Karena saya kalau tidak berenergi maka kan saya buang. Terus ada yang saya buang ke sampah, habis itu langsung enggak usah dibuang Pak, oh ini sampai ngambil. Maksudnya kan lebih econg ngoten Gus. Ada yang mundut. Ada yang mundut. Nah, tapi buat apa toh merawat media-media batu kalau tidak ada manfaatnya? Lebih baik merawat istri kan seperti itu. Iya. Bermanfaat. Dulu pernah kita sampaikan itu ya Gus ya. Tapi bagi orang nggak percaya, datang sini sampai keruk itu selokan saya di depan. Gitu loh. Itu batu semua itu. Juga ada banyak batunya. Banyak batu. Iya, mungkin kalau 200 300 lebih. Gitu. Belum yang di tempat sampah. Bukan saya omong kosong sok sombong enggak. Itu enggak saya. Karena
ada alasannya ya Gus ya? Ada alasannya. Banyak yang saya kasih cuma saya kasih, datang ke sini saya kasih. Nanti berarti yang ada di dalam ini semuanya sudah berisi semua, sudah ritual semua seperti ini. Kan kena dupa ini sudah saya rituali sampai hitam ini. Masalah. Terus ini juga sampai hitam ini dupa. Tidak kelihatan ini loh. Ya. Oke. Nah, malah yang kelihatan ini sebetulnya mau merah, tapi berhubung kena asap dupa jadi hitam. Oh, sampai segitu. Nah, ini kan sudah saya rituali, saya wasilah ya, seperti itu. Ya, ini teman-teman ya, tadi dijelaskan oleh Gus Nyoto bahwa yang dikoleksi ini bukan batu-batu biasa ya. Yang biasa sudah dibuang atau sudah ada yang menampung sendiri. Tidak layak di sini gitu ya? Tidak layak saya openi. Tidak layak untuk diopeni. Nggih. Masalah. Kembali lagi ke ini, batu-batu yang lolos uji tembak ya. Di sini ada banyak sekali, sekitar tadi 50 nggih Gus nggih? Nggih. 50 dan ini semuanya ada ID card-nya. Semuanya iya, ada naruhnya begini ya Gus ya? Nggih, nanti kalau ditaruh nanti saya yang lupa. Iya, disendirikan ini. Masalah. Sampai sak gawe ini banyaknya ya. Loh. Kalau yang lolos satu cukup 3.500.000 satu paket enak ya. Kalau lolos 2 ya 4.500.000. Oh, yang 4.500.000 tadi yang lolos 2 ya. 2. Kalau yang lolos 3 ya itu mohon maaf beda lagi. Japri ya Gus. Iya japri. Karena iya. jarang yang bisa sampai lolos 3 itu. Minimal 2 sudah mentok. Iya betul. Luar biasa. Jadi kembali lagi ke sini, ini yang lolos satu kali ini dimaharkan senilai 3.500.000 dan ambil satu sama. Dikasih sak paket, dapatnya banyak. Ya milih sak paket aja Gus. Nggih. Jadi isinya dapatnya banyak lah gitu ya. Karena alasannya adalah Gus Nyoto beramal atau berbagi. Seperti itu. Monggo silakan konsultasi enaknya bagaimana. Nah, yang pasti di sini ngelombrok banyak ya. Karena memang di komunitasnya Gus Nyoto ini yaitu di PTN ya. Beliau selalu mengikuti ya untuk sebagai peserta batu-batunya ya. Dan ketentuannya adalah pada saat latihan bersama ya Gus ya. Oke, latihan bersama. Latihan bersama. Kecuali kalau event hadiah. Event berhadiah atau yang acara besar-besar itu pengurus tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Sudah dijelaskan dalam ketentuannya BTN ya. Nah, mau yang ini monggo, yang super istimewa monggo. Cuma satu ya Gus yang lolos 3 kali menikah. Ada 3 kok saya kemarin. Oh, ada 3. Ada 3 tapi lupa soalnya. Oke. Kecampur semua. Oke. Belum lagi yang lolos 2 kali. Nggih. Ini kalau dicari pasti ketemu. Pasti ketemu. Soalnya di packing sendiri-sendiri ini. Jadi yang mau lolos 2 kali juga ada. Maharnya sekitar 4,5 juta ini. Nggih, kalau yang 2. Iya, yang lolos 2 kali. Kalau yang 3 nanti bisa menghubungi saya aja. Japri. Mudah-mudahan ini ada yang berjodoh yang lolos 3 ya. Atau ambil semuanya, boleh ya. Ini akan saya kasih tunjuk dulu. Oh, cara merawatnya Gus. Ketika mau merawat medianya, itu dikasih minyak langsung ditutulkan gini. Ditutuk-tutuk gitu Gus. Iya, karena dikeluarkan dulu. Nah, ini kan udah keluar. Oh, supaya keluar isi. Nah, di sini. Caranya seperti ini merawatnya, bukan ditaruh di sini langsung diginikan. Kalau ditaruh di tangan berarti merawat tangan, bukan cincin. Jadi teknisnya langsung ke batunya gini, berkeliling sama gini. Nah, sudah habis itu ditaruh di atas lepek. Di atas lepek piring kecil ditaruh semua sama media-media kayak gelang ini taruh. Habis itu ditaruh di atas atap. Atap genteng. Ditaruh di atas genteng. Ya, mulai jam 6 maghrib sampai pagi. Sore maghrib hingga paginya. Nah, di situ kan nanti akan mengisi dengan sendiri entah itu energi dari alam semesta ini, dari embun ataupun dari pancaran-pancaran dari angin, itu akan masuk lagi energinya dari alam ya. Bukan saya menyuruh dikasih dupa, nanti dinyalain dupa, tidak. Itu namanya nanti saya menyuruh untuk sesat. Merawat media ini tidak saya anjurkan untuk menyalakan dupa. Khusus yang ini ya Gus ya. Media-media semua. Beda lagi kalau saya yang merituali. Saya merituali tetap memakai dupa. Ya. Tetapi kalau merawat tidak. Merawatnya bagaimana caranya? Terserah. Bukan saya yang ngasih waktu, bukan saya yang ngasih hari, bukan saya yang ngasih tunjuk.
Kalau saya yang ngasih petunjuk, sudah dirawat aja 1 bulan sekali, berarti terbilang media itu masih tetap milik saya karena saya yang menyuruh. Oh gitu. Iya, itu haknya yang punya. Oh. Entah dirawat 1 bulan sekali, entah dirawat 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, itu haknya. Yang intinya dirawat, cara ngerawatnya seperti ini. Kemudian waktunya sakarepnya. Waktunya sakarpe. Nah, yang penting ditaruh di atas atap. Lebih sering lebih baik, Gus. Ya, sebetulnya sama. Intinya jangan sampai lupa. Gitu. Gitu ya. Nanti kalau sering-sering terus, nanti takutnya kehabisan minyak. Bagaimana kalau minyaknya sudah habis? Beli lagi. Enggak apa-apa, mau beli lagi juga silakan. Mau beli sendiri di tempat masing-masing juga silakan. Apa minyaknya? Minyak Vanbo. Oh, minyaknya Vanbo. Vanbo lah, kan enak gitu. Oh iya. Bukan minyak saya. Beli minyak sendiri, pakai minyak Vanbo, dikasih, taruh di atas genteng lagi. Udah ngisi lagi, ngisi benar-benar energi yang dari alam. Cukup sederhana ya. Sederhana, taruh di atas alam yang ngisi sendiri. Gitu loh. Jadi nggak dikasih dupa, nggak dikasih tambahan bunga-bunga atau nggak perlu kalau gitu. Terus dikasih media yang lain boleh ya Gus? Iya. Minyak ini untuk semua media-media, entah itu benda pusaka, entah itu keris, entah itu apa. Caranya seperti itu. Nah, kalau gelang juga sama seperti ini. Kita dioleskan dulu. Cara mengolesnya langsung muter, setelah kelihatan. Nah, habis kelihatan ditaruh di atas lepek. Ini dibuka, ini juga di atas lepek. Gini aja, ditaruh di atas atap, di atas genteng. Sudah selesai. Besok pagi diambil, ngisi lagi. Karena ngisinya kita kan nggak tahu alam yang mengisi. Entah itu dari alam angin, entah itu dari alam embun. Nah, ini akan ngisi lagi, lebih sempurna. Luar biasa. Jadi kembali lagi kalau misalkan membutuhkan medianya, silakan berkomunikasi dengan Gus Nyoto. Dikasih selengkap-lengkapnya caranya gitu ya Gus ya. Untuk masalah nilai mahar, monggo tanya langsung ya. Maharnya seperti tadi. Yang lolos 3.500.000 satu paket, satu media sama satu paket sama sami mawon. Nah, itu tadi yang lolos Gus. Nah, seperti ini kan ada yang belum lolos tapi sudah diisi ya Gus ya. Iya. Nah, ini kalau yang tadi kan ada yang lolos umpama inilah terbilang lolos 2. Jadi saya kasih lagi. Saya kasih 2. Oh, dikasih tambahan. Tambah bonus seperti ini. Tetap saya kasih 3. Dan tambahannya itu juga sudah ada sama isinya. Tapi kan belum saya uji. Oh iya. Seperti itu. Bedanya belum diuji. Maksudnya uji tembak ya. Oke. Terus Gus, kalau mundut yang belum diuji tembak Gus, niku pripun Gus? Nah, nilai maharnya pripun ngoten Gus? Yang belum saya uji 2.500.000 satu paket. Nah, niku kan beda dengan yang sampun lolos Gus nggih. Niku pripun Gus? Itu sama. Manfaatnya sarana keselamatan juga sama, sarana pengasihan pelet sama. Di sini satu paket itu ya, satu bisa memiliki untuk gelang, untuk cincin, untuk minyak rawat, nanti juga ada minyak berbisnis untuk penggendam. Gendam bisnis loh, bukan gendam untuk kejahatan yang tidak kita inginkan, tidak. Dari tadi Gus, saya kalau mendengar nama gendam itu kayaknya konotasinya itu kayak yang di luaran sana gitu ya Gus ya? Iya, gendam cedet-cedet, tidak. Caranya seperti ini. Dioles ke alis, terus ke telapak tangan. Setelah selesai, baru nanti ada bacaannya. Di sini dibaca, ditiup, plek. Udah selesai. Nah, kita mau pergi kemana? Menemui bos. Menemui bos yang ingin saya mau bekerja di sana. Mau melamar pekerjaan lah. Di situ bos akan memiliki rasa belas kasihan. Simpati untuk menerima kita sebagai karyawan. Jadi tidak ribet. Kamu harus tanda tangan, kamu harus dicek apa-apanya dan ini dites ini untuk menambah kepercayaan ke orang-orang lain. Di situ. Jadi orang itu kalau kita mau sales ya, ya Pak ini 25.000 aja, bagaimana Pak 25.000, 10.000 aja. Oh ya wes, nggak tambah lagi kita, boleh tambah satu lagi, oh ya wes lah, seperti itu loh. Jadi berarti melancarkan komunikasi juga. Komunikasi tujuannya kan untuk berbisnis. Kalau untuk jahat di sini
tidak berfungsi, sama sekali tidak berfungsi. Itu. Mungkin yang disampaikan oleh Gus Nyoto baru saja, jadi bisa mendatangkan aura yang positif, komunikasi yang baik, lancar, kemudian mungkin smile yang bagus juga gitu ya Gus ya. Sehingga dinamakan gendam ya Gus. Gendam bisnis namanya. Gendam. Nah itu bisa efektif juga untuk ini ya Gus ya, mencari cewek gitu Gus. Beda lagi. Kalau pelet itu kan tujuannya hati. Oh itu namanya pelet. Iya. Waduh ada lagi. Ada pelet pocong ada. Hah? Pelet pocong. Pelet pocong itu dalam arti gini. Ketika ada yang meninggal di dalam kubur itu ada kain kafan. Sisanya entah itu tali, nah di situ saya ambil. Saya ambil, saya jadikan minyak. Tapi mohon maaf tidak saya tampilkan di sini karena ada di atas yang lebih gawat-gawat. Nah di situ ketika nanti dioles ke media foto atau ke kitanya sendiri mau ingin satu target, di situ pasti ada reaksinya ke target. Reaksinya biasanya duduknya nggak jenak, pola tingkahnya kayak gini-gini. Nah di situ. Galau gitu ya. Ya kayak orang kebingungan. Nah di situ gitu. Sudah mengenai, tapi tidak saya publikan, itu privasi. Kalau ada yang pesan baru saya kasih. Jadi mengarahnya ke sana. Gitu ya, takutnya nanti kalau semua akan saya beberkan maka kejahatan akan merajalela. Iya, ada risikonya ke sana, Gus. Pasti, tidak mungkin tidak. Kalau saya beberkan di sini, minyak pelet, minyak dan lain-lain, puter giling dan tetek bengek, nanti kejahatan akan merajalela. Merusak para kaum Adam dan kaum Hawa. Nanti dibuat kejahatan, dibuat merusak orang atau tidak saya tahu. Oh gitu. Tidak semua orang yang saya layani. Jadi diseleksi ya? Saya seleksi karena takutnya nanti apa? Kejahatan merajalela di mana-mana. Berat Gus. Itu. Ya? Makanya di atas tidak saya Saya juga minta foto, nama, umur. Di situ nanti akan saya bertawasul mencari petunjuk. Oh, petunjuknya orang ini benar-benar ingin memiliki pasangan. Di situ akan saya kasih. Baik apa enggak? Kalau nggak baik ya mohon maaf, ditolak. Stok sudah habis. Oh gitu. Iya. Bahasanya seperti itu. Bahasa saya seperti itu. Stok sudah habis gitu. Mohon maaf yang nomor-nomornya sudah saya blokir karena PHP saya gitu. Yang di Facebook atau yang di TikTok atau yang di mana. Sampai PHP gitu. Saya blokir semua. Ada 200 nomor yang saya blokir. Karena yang membutuhkan seperti itu banyak ya. Banyak. Karena apa? Sudah siap cuma hanya sekedar dibaca. Nah, HP saya ini bukan koran gitu loh, bukan sebuah majalah. Kalau berkomunikasi silaturahmi, responlah paling tidak ya. Kalau sekali nggak ada respon 1 kali 24 jam, maka saya blokir. Saya nggak tanggung-tanggung gitu. Gitu. Tapi ada yang terseleksi bagus juga. Bagus ya, gitu. Kirain 1000 lebih. Nggak patek ada yang butuh kayak gituan, Gus. Ternyata banyak ya. Banyak. Gitu. Bukan saya sombong gaya ndak. Karena saya butuh respon, bersilaturahmi. Kalau bersilaturahmi kan berarti bisa merekatkan iman kita, merukunkan. Oh, ilmu yang cocok untuk Anda itu apa sih? A, B, C. Nah, seperti itu. Berarti ketemunya Gus, ilmu pelet niku baik ya Gus ya. Untuk orang-orang yang baik. Iya, untuk orang-orang yang memang benar-benar memiliki tujuan yang dibuat kebaikan. Jadi saya ndak ngawur untuk membagikan media saya ke orang-orang gitu loh. Soalnya pamornya di luaran sana kan seperti itu ya, digunakan untuk yang lain gitu. Ya ini teman-teman ya baru saja disampaikan oleh Gus Nyoto, mudah-mudahan bisa dipahami dan kalau nggak paham monggo silakan konsultasi dengan Gus Nyoto. Pelet ternyata banyak yang butuh. Banyak yang butuh. Terus yang lainnya. Ini lolos loh Mas Dul. Gelangnya itu. Lolos ini. Maksudnya di antara ini semua lolos semua atau pripun? Ya kan banyak semua, tapi saya ikutkan satu. Oh, nggih. Ini satu bahan. Sudah ada saya ambilkan lolosnya. Asli kayu kelor ini. Ini kayu, bukan kayu, fosil ya Gus ya? Bukan. Jadi ini kayu galih kelor teman-teman, disampaikan oleh Gus Nyoto ya. Dan ini sudah diuji kemarin lolos ya. Baru siknyar. Oh, ini bahannya ya Gus ya. Masih kayu, masih kayu. Ringan. Itu mau menjadi fosil soalnya. Terus ini dijadikan gelang ya Gus? Iya, saya jadikan gelang. Kok mboten cincin juga Gus? Kalau cincin nanti takutnya apa? Semakin lama kan tidak bisa memiliki kinclong. Oh, gitu, untuk kengristalannya itu ya. Bisa kinclong kalau kena minyak terus kan kasihan nanti. Oh iya.
perawatannya ya Gus. Terus, jadi kalau kena minyak kan semakin kinclong gitu. Ini mau memfosil ini Gus. Iya, mau jadi batu. Iya. Ini potongannya kan ini. Sudah mengeras ini. Amit Gus. Ya ini teman-teman ya yang dibedah dan diproduksi menjadi gelang ya. Jadi ini masih kayu, galih kelor. Jadi lolos itu nunggu ID card-nya. Nggih, lah nggih tasih anget Gus. Anget nggih. Tasih anyar. Nggih, nun sewu Gus. Nah, ngapunten Gus, itu kan kita kenalin tadi Gus. Nggih. Kalau misalkan ada yang ngersake mundut seperti ini, gelangnya aja Sama. itu maksudnya sama pripun Gus? Harganya pun sama, dapat cincin, dapat gelang, dapat Oh, haikal. Jadi karena saya diikutkan samakan semuanya. Satu paket tadi ya. Satu paket gitu. Yang badar emas ini juga ada yang lolos di situ. Oke, oh, seperti ini. Asli emas. Itu dari Gunung Banyuwangi yang dulunya ditemukan gunung emas, tapi saya ngambil hanya sedikit. Wih, Saya juga sudah pernah proses Nggih. emasnya. ada gunung mengandung emas. Permisi ini. Di- Ini emasnya. Oh, ini wih mantep pe. Nah, itu asli emas, bukan emas-emasan, bukan kuningan ya. Oke. Lu. Saya dulu sudah proses lah. Emasnya tuh ini. Nggih. Permisi. Cemlorot Gus. Ini bukan yang kuning, yang ini yang putih kayak lilin ini emasnya. Oh, lho lah yang gilap-gilap nih kenapa? Ini bukan emas, ini kuningan. Kuningan. Ya, apa kalau terbilang apa ya? Intinya bukan emas itu. Nggih, tapi secara kasat mata nih Gus. Nggih. Nggih. Kalau kita nggak tahu. Kalau nggak tahu Ini ya yang dianggap emas yang ya. dianggap emas itu yang Tapi ini yang putih kuning. Gus. Hah? Tapi yang putih ini ya yang emasnya. Iya, yang kayak lilin ini emasnya ini. Nah, ini emas. Yang kayak lilin nempel-nempel. Gitu Nah, ya. ini Wih, luar biasa. itu lolos uji tembak. Nggih, Nah, ini Oh, yang ini. jadi. Yang sudah jadi. Nah, ini edikatnya ada. Oh, iya. Nah, Masalah lengkapnya ya di tempatnya Gus ambilkan ya. dulu gini. Asli emas, Ya, bukan ini karena bisa dicek ke toko emas. Dulu itu kadarnya 17. Kadarnya 17. Ya, 17. Oke. Itu. Wih, bikin ngiler tenanan. Ya, sudah lolos, sudah emas. Jadi tadi konsepnya adalah yang sudah lolos itu nilai maharnya 3.500.000. Nanti dapat Satu bonus paket, cincin, kemudian gelang, terus kemudian sabuk juga nggih Gus. Nggih. Ada berapa macam Gus satu paket itu Gus? Haikal, Haikal satu. sabuk, gelang, cincin, minyak, Nggih. kapsul, minyak rawat. Nggih. 9 9 item. item. Satu paket 9 item lengkap. Kaosnya nanti saya kasih kaos yang bersifatnya Berarti lah 10 Gus. spiritual. Iya, kemarin sudah ada yang saya kasih kaos. Bentar. Berarti 10. Wih. Nah, di sini. Masalah tapak Krishna pamengkang jagat. Nah, di sini kesebut satu Wih. Satu jiwa, satu nyawa, satu alam. Wih. Nah, ini adalah keilmuan saya. Kata-katanya Ya. sakral sekali. Dapat Luar kaos biasa. satu dari saya. Itu untuk semuanya ya Gus ya? Semuanya. Oke. Ya seperti ini dijelaskan oleh Gus Nyoto. Yang putih ini emas, yang kuning ini bukan emasnya, ya malahan. Tapi Yang ada, kuning bukan emas, yang ada emas kuningan. yang putih. Tapi kayak emas ya Gus warnanya Gus. Iya, kayak emas. Nggih. Itu Masa. dulu saya sudah proses Nggih. satu karung saya beli menjadi dapat berapa gram gitu loh. Oh gitu ya. Satu karung di oyak-oyak ngoten niku nggih. Iya, diseleb Jadi dulu. ketemunya berapa gram? Diseleb dulu, habis diseleb langsung dikasih air, terus didulang, habis didulang dimasak gitu. Ketemunya berapa gram ngoten? Dulu itu saya berdapat itu sekitar hampir 40 gram. Satu sak ya. Jadi di zaman dulu itu kan di Banyuwangi penemuan gunung emas, batu gunung emas. Sekarang ya, ditutup. Sekarang nggak boleh. Ada, masih sekarang ada, tapi tidak boleh ngambil di situ. Orang situ pun juga tidak boleh. Habis Gus, langsung Nggih, diburu orang. ada di situ. Tapi Gus Nyoto sempat dapat ya. Sempat dapat, terus saya bawa itu, ada satu timba itu, maka saya iman. Saya punya keinginan, tak buat cincin aja. Barangkali nanti kalau diikutkan lolos. Ternyata lolos. Ada yang lebih besar, ini yang lebih besar. Ini emas semua nih, terlihat Ini ya, putih-putih permisi, nih. Gus. Nah, Ya. itu. Berarti yang punya seperti kayak gini hanya ada di Gus Nyoto ini ya? Nggih, asli. Nah, nggih, Bukan maksudnya karena saya bohong, enggak. dari batunya ini loh, Gus, ya? Kalau ingin bukti ya besok saya ke toko emas,
saya cekkan ke toko emas kadarnya berapa. Dulu kadarnya 17. Kadarnya 17. Dulu ya, dulu. Sampai sekarang kan bahannya masih ada di sini. Dan ini simpenan lama ya, Gus ya? Di sini ikut saya 22 tahun. Tuh. Baik, baik, baik. Terus ini ngapunten tadi kan ditaruh di sini nggih, Gus nggih? Nggih, sini. Jadi kalau ada yang menginginkan yang di sini, ini boleh milih ya, Gus ya? Boleh milih. Yang mana di screenshot boleh milih, dikasih tanda. Di sini juga ada combong. Boleh milih. Terus kemudian yang ambil yang lolos uji tembak 1 nggih, Gus. 1. Terus Gus memberikan di sini 2. Lah, yang bonusan 2 itu boleh milih atau ketentuan dari Gus? Ketentuan dari saya. Oh, yang itu ketentuan Gus yang mengambilkan. Nanti beli yang itu 1, nanti akan saya kasih ini. Ini. Jadi dipilihkan oleh Gus. Nah, 2. Kecuali kalau misalkan yang ditunjuk yang dibeli, boleh milih. Boleh milih. Di antara ini ya Gus ya. Yang emas ini juga termasuk ya Gus. Termasuk. Ya? Terus kemudian paketannya mengikuti. Mengikuti semua. Oke, yang ini tadi 2.500.000 ya. Iya, yang belum ada kelolosan, yang belum teruji lah maksudnya, belum yang saya tidak uji. Mengikuti kontes, uji tembak itu 2.500.000 dan sak paketnya. Iya, 1 paket. Itu luar biasa. Ini ada buktinya, loh, buktinya pemahar saya yang dites sama beliau sendiri. Ini saya kirim, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Aceh. Di sini kan WA-nya saya screenshot, ya. Oke. Terus kata-katanya bagaimana? Nah, di sini adalah videonya beliau. Nah, dites sendiri. Oh, ini setelah mundut, terus kemudian dites. Oke. Barang sudah nyampe sana baru dites. Lah ini cincin sama gelangnya kan dari saya. Iya. Ini harus di-blur ini. Iya, di-blur nanti aja. Wah, ya. Lagi ada lagi. Ini kan saya matikan dulu, saya pindah lagi. Nah, seperti ini ya. Di sini kan? Iya. Nah, ini nomor beliau. Oke. Nah, di sini ya. Ya. Ini salah satu ini pelanggannya. Dari sini aja Gus nanti. Di sini aja agak jauh gini. Nah. Soalnya ini takutnya dianggap melanggar. Nggih. Soalnya itu digitukan ya Gus. Nggih, kan beliaunya sendiri bukan saya. Ini kan pemahar saya. Ini yang kedua. Ini saya lagi. Nah, sini lagi. Ini namanya siapa? Ini. Ya kan? Tidak saya kasih nama, nomornya. Nah, apa ya Gus ya? Ada namanya. Terus di sini videonya. Nah, ini saya ginikan aja. Iya. Nah. Iya. Ya, loh. Iya kendele. Gitu. Wih, kendel. Berarti orang-orang yang membutuhkan ini sudah siap semuanya ya? Sudah siap, bagaimana ya? Sudah tatak. Gitu loh. Jadi saya bukan omong kosong, ini pemahar saya gitu loh. Bukan karena nanti gini-gini, enggak. Terus ini saya kasih yang kemarin ada yang komen itu katanya sabuk Mas Dul. Jadi saya untuk membuktikan isi sabuk saya biar tidak ada kesalahpahaman. Di sini akan ditunjukkan sabuk yang pernah kita kenalin itu ya. Katanya ini beneran apa enggak? Nah, ini kan. Nah, enggak apa-apa berkorban satu tapi demi kejujuran. Nah, di sini ya. Berarti dibongkar, Gus? Iya, dibongkar. Eman ya. Enggak apa-apa, gini langsung saya potong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, didekatkan. Ya, ini teman-teman biar ya. Terbuka. Langsung dibongkar. Ya. Ini isinya, bukan kerdus ini, Gus. Bukan. Ya, ini yang berikutnya. Loh, memang setiap anu beda ya, Gus? Enggak sama. Enggak sama. Enggak sama. Oh, enggak sama. Sini aja ya. Gini aja kelihatan. Betul. Ya. Bukan kerdus. Jadi orang yang komen ini kerdus sini gitu loh, biar bukti. Enggak apa-apa saya berkorban. Nah, ini yang ketiga. Nah, ya. Oh iya sama ya. Bukan kardus loh ya, kardus kotak-kotak bukan. Iya. Bukan kardus. Oke. Ya sama. Ya. Bukan kardus. Masih ada 3, enggak apa-apa. Saya untuk lebih suka gini membuktikan biar tidak ada kesalahpahaman. Oh iya sama, bukan kardus. Memang ada berapa totalnya Gus? 7. 7 ya? Karena 7 tujuan.
Oh, sesuai dengan ini ya Gus ya. Tujuan. Ya. Tujuan itu juga pitutur ya Gus ya. Nggih. Ya, Terakhir. kardus. Ini terakhir. Emang nih Gus. Enggak apa-apa. Untuk ini teman-teman ya. Nah, dibuktikan sekali lagi. Nah, yang terakhir juga bukan kardus. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai kan? Wih. Nah, dibuang. Bener-bener di unboxing ini sama ya. Gus Nyoto ya. Bukan kardus ya dulurku, ini bukan kardus, tapi ini isian saya, buatan saya sendiri. Oke. Haikal pun juga begitu. Iya. Nah, ini yang haikal. Ini kulit dari soalnya. apa? Dari kulit. Dari kulit ini. Angel ini Gus digunting. Dibongkar Gus. Iya, Wih, biar semuanya apa? Tidak salah paham, Mas Dul. Gini. Ya ini ditunjukkan ya. Ini ya. Oh, bukan kardus. Ya. Ini haikal. Ini saya membuat sendiri. Oke. Gini. Paham ya? Jelas. Jelas ya? Jelas. Nah, tujuannya haikal ini ditaruh di sini. Di lengan. Di lengan atas ya, Gus ya? Iya, tapi kan ini ada apa baju ya, ditaruh di sini. Iya, maksudnya langsung kulit ya? Langsung kulit, nempel kulit. Langsung kulit. Nah, haikal. Itu tujuannya untuk para pukulan. Untuk pukulan. Yang berkaitan dengan pukul-pukulan. Pukul-pukulan, Berarti kayak petinju gitu. Petinju. Tapi boleh tak Gus pakai ginian? Boleh. Oh, nanti resiko ditanggung sendiri. Apa Gus maksudnya? Ya nanti kalau mukul kan pasti urusannya sama pihak yang berwajib. Kalau mukul, maksudnya kalau disalahgunakan kan seperti itu. Nah, kan urusannya ditanggung sendiri. Masa saya ditanggung? Ya, di sini. Nah, ya, sudah kan? Wih, mudeng gitu. Jadi biar semuanya tuh tahu, semua ini sama. Nah, kalau ini saya buktikan semua, saya yang peyok nanti buat lagi. Itu loh. Apa Gus peyok nih Gus? Peyok niku nggak capek, nuruti orang-orang kan gitu. Oke. Ini kan saya mencoba mengetes yaitu yang ini mudah-mudahan ini juga bisa anti cukur ya. Mau dites Gus? Iya mau dites. Saya kasih minyak dulu, minyak rawatnya. Itu tadi namanya apa Gus? Mustika. Telur kocak mustika. Mustika telur kocak. Telur kocak mustika. Okay. Telur kocak mustika. Iya. Nggih. Dan ini Gus, ini kan koleksinya Gus Nyoto yang ini kan hanya ini ya Gus ya, yang telur ya. Kalau nanti dimaharin habis gitu, nggak punya lagi Gus. Enggak, ya lihat-lihat maharnya ini kan enggak main-main gitu loh. Misalkan kalau habis ya enggak apa-apa. Semua kan sudah nggak ada lagi. Stoknya maksudnya. Ya nggak apa-apa, wong namanya membantu kaum itu kan. Nah, kalau lagi yang lebih anu ya Gus ya. Nah, di sini kan saya guntingkan dulu ini. Ini tesnya ya Gus ya. Ini kan, loh. Oke. Loh kok pakai gunting Gus? Iya. Mudah-mudahan ini bisa. Oh, rambutnya mau digunting Gus? Iya. Wih. Sebentar. Sampun Gus? Sampun. Lulu. Gak ada yang putus Gus. Wih, gak mekan tenanan. Coba lagi ke kertas Gus. Dulu. Langsung. Ya. Gini. Sampun juga. Male. Sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak mengkonganu. Iya Gus. Nggih. Duh. Gini aja. Iya. Pakai yang ini mungkin bisa. Apa itu Gus? Cutter. Iya. Pakai ke atas dulu.
semua gantian. Langsung diganti gitu ya. Loh. Jadi ini ada kuncinya. Kalau orang-orang biasanya kan dipelintir ya, Mas Dul. Permisi dulu. Nah, biasanya kemampuan rambut itu kalau dipelintir itu kan memiliki sesuatu kekuatan. Seperti ini contohnya ya. Ini kalau dipelintir biasanya orang-orang dipelintir. Meskipun pakai apapun, kalau dipelintir ini kosongan aja, nggak akan pernah bisa putus. Gitu ya. Ini rahasianya buat orang-orang ya. Oke. Ngetes rambut kalau dipelintir-pelintir kayak apa? Diunter-unter kayak gini. Ini nambah kuat. Ya. Kekebalannya lebih. Nah, gini saya nggak pakai apa-apa ya. Di sini nggak akan putus. Dulu. Ya. Iya, Gus. Nah, ini kuncinya biar yang awam paham. Ya. Tapi kalau diacak gini, sekali dites gini, Oh iya, pedot langsung, Gus. Gak usah banyak-banyak, langsung aja gini. Nah. Iya. Ya kan? Gitu. Ini trik semuanya, Mas Dul. Oh. Jadi biar tidak salah paham. Kalau diintir-intir, nah itu yang jelas memiliki kekuatan rambut. Rambut jadi kuat. Ya, anti cukur, anti potong. Tapi dipelintir dulu gitu. Dipelintir dulu. Nggak akan ini bisa putus ini. Iya. Iya, Gus. Biar yang awam tahu, biar tidak terjerumus ya. Saya ngasih edukasi ini kejujuran. Yang saya tunjukkan jujur. Oke. Nah, kalau ini lagi saya acak-acak lagi. Enggak, biar tidak disalahgunakan. Okay. Nah, ini ya. Tek gini. Nggak putus ya. Sampai tertekuk sini, apalagi gini ya. Ya. Oh, masih ada kan? Masih ada. Apalagi gini. Waduh. Gak bahaya tanya Gus. Nah, alhamdulillah ini merinding. Dibuat sarana-sarana. Udah gini aja, nanti takutnya ada yang kurang berkenan, kurang baik. Nanti saya yang masalah. Gitu ya. Bikin shock. Sampai menjeru-menjeru lambe. Jadi iya. Untuk saudara-saudaraku yang awam, ya tolong kalau ingin memahami sesuatu harus dipahami dan dicermati dulu. Jangan asal komen yang kiranya tidak pantas, tidak sesuai. Itu loh. Takutnya nanti ketemu saya buktikan, nanti bisa menjadi yang menjadi sesuatu yang tidak pantas diungkap seperti itu. Betul. Jadi kalau saya bilang sabuk ini buatan saya, ya memang benar ini buatan saya. Saya ini pakai sablon kan, habis itu isinya istri saya yang isi, kan seperti itu. Jadi agar tidak ada kesalahpahaman dalam berkomentar. Iya, luar biasa ya. Baru saja secara langsung ditunjukkan ya oleh Gus Nyoto. Tadinya kita mau melihat tentang batu mustika dari telur tadi ya, hanya untuk gunting kertas, terus kemudian memotong rambut ya. Ternyata sampai masuk ke mulut ya. Jadi ini lebih dari bukti. Yang anti pukul juga ada ini. Yang kemarin mau diambil orang tapi masih nunggu. Ini yang anti pukul ini. Anti pukul. Maksudnya khusus batu itu? Iya. Permisi ya Gus. Itu nunggu terus katanya 1 bulan, 2 bulan sampai sekarang ini. Nanti kalau saya lempar ke orang lain takutnya ditanya seperti itu loh. Iya. Mungkin masih ada yang kurang lengkap barangkali Gus. Iya, mungkin di orangnya keinginannya ada, tapi dalam hal mungkin dananya barangkali. Iya. Anti pukul gitu ya Gus? Anti pukul. Ini kelas maharnya juga sama dengan yang mana Gus? Beda lah itu. Beda. Kan itu khusus dibuat anti pukul. Khusus ya Gus ya? Oke. Berarti japri. Iya, japri. Luar biasa. Ini nunggu orang yang dari Malaysia itu katanya tanggal 1 kemarin, tanggal 1 yang bulan Desember, enggak tahu intinya tanggal 1. Kok enggak semacam dikasih down payment gitu Gus? DP dulu supaya mengikat. Enggak, saya enggak mau DP Gus enggak mau. Ya. Oh gitu. Takutnya nanti kalau ada yang lain yang ngasih transfer nanti saya kebingungan. Oh gitu ya. Jadi saya akan nanti akan saya menjadi menjadi
mata uang kayak apa? Ini yang lebih dulu yang kayak gitu. yang harus dikasih ini, sedangkan ini yang sudah DP jadi tidak mau. Gitu. Berarti yang jelas-jelas aja gitu. Ini bisa dites Mas Jul. Permisi. Tesnya pripun, Gus? Gini, nggih. Ntar tak kasih dulu minyak rawatnya. Maksudnya ditesnya kemana, Gus? Ya ini ya mau ditunjukkan lagi oleh Gus Noto. Nggak tahu caranya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Loh. Pun Gus. Masya Allah. Niki. Langsung. Niki sudah pernah dites ke depan sana ke toko sampai ke warung ya. Memegang ini langsung sama bosnya ditonjok jerak. Sakit? Enggak. Kaget Gus. Langsung dari belakang langsung dijeriak gini. Sakit. Kaget Gus ini. Gitu ya. Wih, bahaya. Nih. Tapi itu yang namanya anti pukul ya Gus ya. Itu namun setunggal nih Gus. Satu ini. Makanya ini di Malaysia diminta sama orang Malaysia tapi saya masih nunggu. Itu loh. Dalam arti nunggu itu tanggal 1, tapi tanggal 1-nya tuh kapan? Dia tidak ngasih keputusan. Berarti belum deal. Ya, belum deal, tapi kan saya namanya orang itu sudah siap tanggal 1, jadi kan saya nunggu. Kalau nanti tanggal 1 nggak ada keputusan, maka banyak yang menginginkan seperti itu loh. Jadi kan demi menjaga kepercayaan ataupun amanah itu ya saya harus menunggu sampai kapan sampai ngasih keputusan ke saya ini, gitu loh. Berarti hingga saat ini Gus Noto masih memberikan toleransi ya untuk menunggu. Jadi nanti kalau misalkan si pemesan ini misalkan melihat video ini, rekomendasinya Gus pripun? Pesan saya untuk yang di Malaysia, kalau memang benar-benar ingin memiliki media yang anti pukul ini silakan ya. Kalau tidak maka akan saya wasilahkan ke orang lain yang membutuhkan. Gitu ya. Karena media hanya satu ini, bukan banyak. Saya memiliki satu saja cincin ini. Kano tunggale. Ndak ono tunggale kalau nggak ada yang lain gitu loh. Luar biasa. Masalah. Ini nanti kalau disaksikan yang lain juga pasti banyak yang penasaran. Iya, ya cuma hanya satu itu tok. Tadi tesnya barusan loh Gus ya. Ini bisa untuk dipakai petinju, pesilat. Nggak bisa, kalau petinju nggak bisa. Loh, kenapa Gus? Nah, petinju kan nggak boleh memakai sebuah. Oh iya sih. Kan berarti gitu. Selain petinju ya Gus ya? Ya untuk kerja lah, untuk kerja, sapam atau pekerja yang lain agar tujuannya kayak kena preman atau apa ditonjok enggak apa-apa seperti itu. Jadi untuk menjaga diri. Saya tuh lebih enak kok. Yang kemarin kayak sapam sudah Gus nanti saya angsur, saya cicil silakan. Ada yang begitu. Ada sudah lunas selesai. Tapi ada lagi satu yang belakang rumah sampai sekarang enggak ada kabar orangnya. Media saya satu paket dibawa, besok tanggal 1 sudah 3 bulan ini tidak membayar. Saya juga tidak apa-apa, silakan. Gitu kan, saya lebih enak dong. Saya tidak menuntut, gitu. Setiap istri saya lewat itu orangnya nggak ada, ya wis biarin nggak usah ditagih. Gitu kan sapam lingkungan gitu loh. Jadi kan datang ke sini saya lihat gini Gus untuk medianya keselamatan karena saya itu banyak yang dimusuhi orang-orang ini di bawah satu paket. Ya besok tanggal 1 akan saya datang ke sini saya bayar. Tapi ya saya bayarnya nyicil. Nggak apa-apa Pak, kan lebih enak gitu. Sampai 3 bulan nggak ada kabar ya. Nggak nyicil Gus. Nggak nyicil itu kan saya tidak memaksa. Kau ingat ya silakan. Dan seperti itu. Ya, tapi ada kan harusnya nggak seperti itu ya Gus ya. Yang Malaysia kemarin ada 3 juta, enggak apa-apa. Ada yang dari Hong Kong sampai 10 juta sampai sekarang enggak dibayar, enggak apa-apa. Saya gitu. Alam lah yang akan menghukum Anda semua ketika membohongi saya. Seperti itu. Saya kembalikan ke alam semesta, bukan ke Allah ya. Takut saya. Gitu. Jadi saya kembalikan ke alam yang akan menghukum orang-orang seperti itu. Yang disampaikan oleh Gus, alam ya Gus ya. Alam yang memberi hukuman. Karena manusia hidup di alam dunia. Bukan di alam barzah. Kalau di alam barzah maka kuserahkan ke malaikat. Nah, maka malaikatlah yang akan menghukum
orang-orang yang masa hidupnya menzolimi kaum Adam dan kaum Hawa. Seperti itu. Di belakang rumah sini ada yang di Malaysia, ada yang di Hong Kong. Itu. Bahkan saudara seperguruan dengan saya ada. Ada juga. Ada juga. Nah, gitu. Saya kirim ke Malaysia, tidak ada buktinya apa-apa. Sama dengan masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga juga ya, Gus? Iya, sama. Bukan karena media ini. Berarti Gus dikudo. Ya. Tapi saya kan nggak ambil pusing. Itu terserah Anda semuanya lah. Yang penting alamullah ini aku serahkan engkau, orang-orang yang memiliki hati apa buruk ke saya, menjolimi diri saya, menjolimi apapun yang saya lakukan. Tolong beri nikmat ke mereka-mereka. Cukup gitu dok. Jangan kau beri hukuman yang begitu berat. Nah, sebaliknya ketika saya mendoakan yang lebih bagus, maka alam kan tahu nanti. Itu. Caranya Gus seperti itu ya. Justru didoakan yang baik. Baik, enggak mungkin saya mendoakan mati nyonyor ceblok sambar petir, enggak. Nanti akan kebalik ke saya kalau saya mendoakan jelek. Itu. Jadi baik nikmat saya diambil sana, keburukan sana saya yang menerima ndak. Jadi saya doakan yang lebih baik dan baik. Ya Allahumma nikmatkanlah mereka, berikanlah nikmat, limpahkanlah nikmatnya mereka yang menzolimi diri saya. Memang yang benar seperti itu ya. Iya, saya doakan kalau mereka dapat nikmat, eling sampai Gus. Silakan. Ketemunya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan Gus Nyoto juga dapat balasan yang lebih baik. Berbuat jujur itu memang sulit Mas Dul, tapi berbohong itu sangat mudah dijalani. Iya, gitu. mudah sekali. Mudah dijalani, bukan mudah dimiliki, enggak, mudah dijalani. Tapi berbuat jujur sulit untuk dipahami. Betul. Nah, itu. Jadi makanya kalau kita berbuat jujur itu masih ada aja yang menyalahkan, yang mencodorkan, yang memiliki rasa kurang gini. Banyak gitu. Padahal saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri, untuk berbuat jujur yang sejujur-jujurnya. Masih ada. Dan gini-gini aduh, wis. Iya. Iramanya hidup gitu ya, Gus ya. Kalau mau herbal juga ada, yang herbal untuk stroke, untuk apa. Itu ada herbalnya seperti ini. Oh, ini contohnya herbal. Herbal ini nanti dikuwocok. Herbalnya biar apa? Bahannya saking menapa, Gus niku? Ini alami dari tumbuh-tumbuhan, dari akar-akar. Oh, akar-akar. Di sini. Maksudnya tidak satu akar gitu ya, Gus ya? Enggak. Ini harus dikocok dulu akarnya. Kalau tidak kocok nggak bisa. Ini berupa minyak ya, Gus? Iya, minyak. Terus bukan diminum, Gus? Ya diminum. Oh, diminum. Oke. Nah, untuk pengobatan menapa Gus niki, Gus? Asam urat, lambung, sesak. Komplitnya, Gus. Nggih. Berarti untuk apa sih nama komplikasi kayak gitu gimana, Gus? Kalau komplikasi niku penyakit yang komplit nih. Oh enggak, beda lagi. Komplikasi kan nanti ada darah tinggi, ada Iya, diabetes, beda lagi diabetes. Beda lagi. Oh, iya. Kalau diabetes darah tinggi, jus pare. Nah, ini saya kasih lagi. Oh, jus pare. Pare yang panjang, itu dibersihin, dikasih air dulu, habis itu dirajang yang panjang, terus dijus. Setelah dijus, diperes ke kain yang lembut. Diperes ke kain, diambil saripatinya. Setelah selesai, diperes, ambil airnya, diminum. Airnya diminum. Tapi dilihat dulu, naik turunnya darah, ketinggian darah. Oh, melihat tensi dulu. Darahnya itu ketika naik, boleh diminum. Ketika rendah, jangan diminum. Itu bisa drop nanti. Iya. Itu. Ya, harus tahu itu. Diabetes akan hilang. Tapi pahit, Gus, pare. Ya kalau habis minum celegup nanti langsung minum ngunyah garam kan hilang pahitnya. Kan namanya obat ya, Gus ya. Namanya obat. Ya enggak beda sama seperti suntik lah Mas Dul. Sakit kan. Aduh, disuntik ke dokter lah di situ. Iya. Sesak napas, kolesterol, lambung, asam lambung ya. Asam lambung. Itu luar biasa. Lah, ngeten niki nggih, sak paket napa boleh satu-satu, Gus? Itu sak paket, semua satu paket ya. Oke. Jadi manfaatnya seperti itu. Jadi enggak satu-satu. Saya kasihan kalau saya kasih satu. Tujuannya orang kan kalau sudah mendapatkan memiliki herbal, saya dikasih bonus cincin sama gelang. Buat apa? Saya dikasih minyak untuk sarana lain. Nah, di situ kan akhirnya pemahar menjadi bahagia, senang hatinya memiliki media. Iya. Seperti kalau itu. Saya paham, Gus. Tapi di sisi lainnya gini, Gus.
aku lo butuh iki tok. Gitu kan ya. Maksudnya saya nggak mampu kalau memahari satu paket. Saya hanya butuhnya ini aja. Ngoten niku pripun, Gus? Sama. Gitu ya. Satu biji sama, satu paket sama. Oh, kembali lagi ke konsepnya tadi. Konsepnya tadi. Saya tidak memandang meskipun punya uang, tidak punya uang. Iya. Satu botol ini 3.500 sama satu paket semua yang saya beri sama 3.500.000. Ya kan seperti itu. Berarti sesuai dengan nadarnya. Nadar sejak dulu kan saya punya nadar seperti itu. Kalau ditawar, kalau enggak tajrib mohon maaf, kalau enggak ampuh mohon maaf karena ditawar. Kalau dilebihi saya juga takut. Jadi dikurangi enggak bisa. Dilebihi pun juga enggak menerima. Oh iya. Jadi harus pas nadar saya. Harus pas sesuai dengan nadar. Beda lagi kalau request. Saya minta yang berenergi full, saya minta yang berpowerful, yang berenergi dari gaib-gaib yang full, itu beda lagi. Bisa mencapai 25 juta, 50 juta. Seperti itu. Kan ada. Ini yang dari mana ini? Sydney. Itu. Dari Sydney. Jadi itu request khusus ya, Gus? Request khusus. Masalah. Di sini tidak ada untuk cincin pengobatan, ya. Saya sampaikan lagi. Cincin tidak bisa untuk pengobatan. Iya, tidak bisa. Yang bisa untuk pengobatan hanya herbal dan doa. Oh, oke. Nah, bukan untuk cincin ini nanti. Oh, ini nanti ketika orangnya sakit lambung ini dicelupin ke sini. Waduh, berarti minum air batu. Itu enggak ada ya? Enggak ada punya saya. Bukan seperti itu tujuannya. Oke. Sakit apapun, penyakit apapun wajib pakai ke dokter atau doa atau herbal. Kan sudah ada 3. Bukan untuk jimat, bukan untuk keris. Ibarat seperti keris ini. Ini ketika nanti di situ sakit yang kejang-kejang atau bagaimana dicelupin ke airnya diminum, berarti minum air besi namanya. Iya. Bukan minum herbal. Oke. Dan nanti kalau diminum sama beliau-beliau tersebut, ada karat-karat tersebut masuk ke dalam tubuh. Di sini malah membahayakan diri kita. Iya, betul. Kalau cincin pun juga seperti itu, ada karat-karatnya, ada kumannya. Di sini kan berkeringat, dicelupin dibuat ngobatin orang. Di situ nanti bertambah parah penyakitnya. Tidak mungkin enggak. Oke. Yang namanya penyakit itu harus wajib pakai obat dokter ataupun herbal ataupun doa-doa. Lah kalau kena santet wujudnya apa? Santet itu sebetulnya wujudnya angin, Mas Dul. Santet wujudnya adalah angin. Bukan wujudnya nanti di situ dikasih paku, di situ dikasih jarum, di situ dikasih bom, enggak ada. Itu namanya orang sok pinter, gitu ya. Santet itu adalah sebuah angin yang bisa dirasakan seperti paku, yang bisa dirasakan seperti batu, yang bisa dirasakan seperti setrum, angin, yang bisa memutuskan jali jantung kita, nadi kita di situ. Angin di dalam tubuh kita tuh hidup. Itu angin-angin umum ya, Gus? Ya kayak angin gaib itu, tapi tidak berupa kayak paku, tidak. Itu namanya konyol namanya orang. Itu. Jadi ketika angin ini merusak organ tubuh kita, rasanya kayak menonjok-nonjok angin yang hidup, itu ke tenggorokan sini dibuat batuk-batuk, mutah darah di situ. Sampai bisa mutah darah. Nah, di situ muta-muta itu yang katanya ada yang paku itu hoak. Tidak ada. Yang santet berupa paku, yang santet berupa jimat, yang santet tidak ada. Hoax ya, Gus? Tidak ada. Itu orang yang sok pinter dan menakut-nakuti yang sakit. Oke. Sekarang penyembuh santet itu memanfaatkan deritanya. Contoh seperti ini. Waduh, sampai bentar lagi, waduh, tidak bisa diobati ini. Nah terus, tolong, yang penting nyawa saya terselamatkan, yang penting saya bisa sembuh, berapapun biayanya. Ini. Ya sudah 50 juta nanti, ini belum saya rituali, 50 juta nanti mudah-mudahan ini bisa. Tapi sebagian, nah 50 juta sebagian. Ya sudah 100 juta saya kasih Pak, 100 juta. Ya oke, sampean tidur di situ. Sedangkan di situ hanya sekedar doa saja loh bisa sembuh. Ini yang menjadi kesalahpahaman bagi orang-orang, makanya orang-orang itu berkomentarnya terlalu menuju ke oknum-oknum perdukunan itu menjadi
jelek namanya dukun. Gitu ya, Gus, Seperti ya. itu. Karena orang yang biasanya yang komentar kurang bagus, kurang pantas itu orang yang sering kena tipu ke dukun. Orang itu yang sering ke dukun. Siap. Gitu aja. Orang yang sering berkomentar buruk tentang spiritual, Nggih. berarti mereka yang sering ketipu ke para dukun. Mereka yang sering datang ke dukun. Iya, iya. Kenapa komentarnya kok tidak sopan, tidak pantas? Karena mereka yang ketipu, sering ketipu, Mereka kecewa. kecewa. Makanya para spiritual dijatuhkan namanya para komentar-komentar yang tidak pantas. Betul, betul. Seperti itu. Jadi ini saya bandingkan seperti ini, Gus. Kalau di dunia pekerjaan, orang yang gagal selalu nyinyir dan negatif. Pasti. Gitu ya, Gus ya? Iya. Merasa tidak terima dengan orang-orang yang sukses, selalu mencari kesalahan-kesalahan dan Pasti mencari kesalahan, sedikit pun dicari kesalahannya. Gitu. Makanya orang tapi yang endingnya gini, Gus. Kalau mereka yang gagal itu melihat orang yang dikatain buruk, terus kemudian benar-benar sukses, jawabannya cuma gini, Gus. Iya lah, wong wis pinter ya mesti ae sukses. iya, Gitu. pasti gitu. Jawabannya pasti gitu. Ya iya, wong orang sudah udah pintar semua ya pasti sukses. Lah itu orang yang kecewa sama si A. Iya. Tapi lemparannya ke si B. Gitu loh. Ya kamu sudah lunas, sudah enak, sudah nyaman di situ, orangnya sakti, gini-gini apanya. Nanti saya yang di situ, nanti apes. Nah, karena yang bicara ini sudah ketipu kemana-mana. Jadi seakan-akan orang yang lebih jujur itu dijatuhkan. Nah, itu namanya orang yang bodoh pikirannya. Iya, Itu iya, aja. iya. Pengalamannya Nggak banyak. terima ya datang ke sini aja gitu aja Mas Jo. Datang ke sini bersilaturahmi, merekatkan iman, berbagi keilmuan, berbagi pengetahuan. Kalau ingin dionceki kayak kacang, duduk akan saya tawazuin nanti. Nah, Ben oleh tombol sekalian gitu ya, Gus ya. gitu loh. Oke, luar biasa. Yes, mudah-mudahan ini cukup banyak sekali edukasi hari ini dari Gus Nyoto ya. Kalau misalkan masih belum paham ya monggo langsung langsung japri. aja datang japri. Nggih. Nah, yang sabuk menika tadi pripun Gus? Mulai kapan dibuat niku Gus? Itu habis buat sabuk yang ini, membuat sabuk ini kan khusus dibuat kerja kayak tukang beca. Yang ini untuk kerja keras ya Gus? Iya, untuk Tadi kerja yang keras. sabuk yang dibongkar tadi itu untuk apa Gus tadi Gus? Itu untuk sarana keselamatan semua. Oh, untuk keselamatan ya. Keselamatan satu paket Untuk gitu. keselamatan satu paket. Nah, ini juga mboten dalam satu paket Gus, yang ini. Bukan, beda lagi. Ini khusus untuk pekerja. Khusus di untuk sawit, di pekerja. kuli bangunan, di beca atau Jadi kalau mundut nggih sabuk mawon niki. sabuk mawon. Dapat nggih. sabuk mawon. Nggih. Nah, nilai maharnya bisa disampaikan nggak Gus? Cukup 1.500.000 Oh, 1.500.000 nggih. Makanya Ya, saya nggak berani. Ini termasuk produk baru ya Gus ya? Iya. Ini saya bongkar aja. Nggih. Sudah dibongkar lagi Gus. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, Satu alah. aja. Emane Gus. Ini ditunjukkan ya. Biar tidak disangka isinya kertas, isinya kardus. Nah, isinya seperti ini. Oh, ya. iya iya iya. Dikemas seperti ini ya. Gus, ya? Isinya seperti Oke. ini. Jadi ini untuk pekerja keras. Nah, untuk pekerja keras ini yang sudah jadi. Oke. Luar biasa. Maharnya 1.500.000. Ya, ini ada minyaknya yang tidak ada ayatnya seperti kan beda ya. Nggih. Ini minyak satu paket lengkap untuk sarana keselamatan semua. Untuk yang paket ya, nggih. Nah, terus minyak ini untuk pasangannya sabuk nambah kekuatan. Oh, berarti dikasih minyak ini, Gus? Ya ini memang ini minyaknya. Oh, sabuk sak minyaknya. Sabuk sak minyaknya, Wah, bukan sabuk saja, Nggih. sabuk sak minyaknya. Tadi saya kiranya begitu, Gus. Jadi ada minyaknya ya. Oke. Selain minyaknya apa lagi, Gus? Sudah ini Oh, sudah. saja ya. Ini kan khusus untuk kuli, bangunan dan Iya, kelapa iya, sawit iya. yang Kalau kemarin. minyaknya habis, request lagi boleh ya, Gus? Boleh, Boleh. tapi kalau minyaknya habis kan ini sudah menyatu. Oh, sudah menyatu. Sudah menyatu. Berarti nggak semua. butuh minyak lagi. Nggak butuh. Penjelasannya gitu. seperti Kalau ingin minyaknya lagi juga silakan. Iya 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 iya. Jadi untuk penyatuan ya. Nih, penyatuan Luar saja. biasa. Wes nggak ada yang tanya-tanya lagi isinya apa di dalam ya. Baru saja ditokke isinya ya, bukan kerdus. Saya juga nggak enak kalau lihat komentar-komentar itu yang nggak pantas itu, makanya saya buktikan. gitu Iya loh. iya iya iya. Terus ini kayak ini biasanya kan media-media seperti ini tarian-tarian ini hoak ya. Biasanya yang dianggap tarian itu hoax. Hoax. Nah, ini loh ciptaannya pabrik.
Oh. Cetakannya mesin pabrik. Sama seperti Semar, tulisannya A ya, terus kayak yang apa? Jenisnya media yang lainnya itu enggak ada yang bisa ditarik. Yang bisa ditarik adalah mahar Anda. Oh, ini tarian dari Gunung Kawi kemarin dapat sama-sama anak-anak. Ya kita nggak tahu, wong saya nggak ikut kan gitu. Iya, iya. Kecuali kalau saya ikut, saya buktikan, oh benar, ya sudah, oke. Kan cuma hanya sekedar di video-video semua. Iya, iya. Itu tarian-tarian, oke. Ya setelah itu maharnya berapa? Sudah 50 juta. Ya berarti ini kan yang ditarik kan mahar. Ternyata yang ditarik yang kena maharnya. Maharnya Gitu ya. Itu, Oke, oke, oke. Orang pencinta koleksi sama orang pencinta spiritual itu tidak sama, Mas Dul. Ini juga saya beberkan sendiri. Pencinta koleksi keris, koleksi apa? Barang itu antik. hanya mengetahui dan hanya tahu tentang barang antik saja. Oh, saya bisa bicara dengan Nyi Blorong ini, enggak bisa ada. Jadi intinya gini, orang pencinta koleksi antikan itu tidak sama dengan spiritual. Spiritual tidak sama dengan perdukunan. Perdukunan itu yang bacaannya setiap hari aktivitasnya hanya membakar dupa, menyan, bunga, dan lain-lain bertujuan untuk setan. Kalau spiritual itu bisa untuk ketabiban, pengobatan, pengemblengan, pengijazahan, keilmuan, jurus. Nah, itu namanya spiritual. Memiliki media-media, sarana-sarana lain. Kalau pencinta antikan itu tidak bisa memiliki sesuatu spiritualan. Kayak saya punya antikan gunting yang paling antik. Iya. Ya sudah, gunting ini aja. Bisa mengkoleksi saja. Mengkoleksi saja. Nggak ada yang katanya, ini di sini naga puspa isinya ini jin dan taek blenyek. Nggak ada. Jangan percaya. Saya sejak bujang mendalami ilmu soalnya. Oke. Sejak kecil. Nggak percaya, datang ke Nganjuk. Nanti yang menceritakan kisah ilmu saya Polsek Rejoso ya. Nah, Polsek Rejoso. jadi untuk saudara-saudaraku yang awam, kalau ingin bersilaturahmi, ingin mendapatkan penjelasan tentang keilmuan, tentang spiritual, tentang perdukunan, tentang pencinta koleksi antikan, nanti akan saya kasih beberan semuanya. Oke. Jadi biar paham, pencinta antikan tidak sama seperti spiritual. Spiritual tidak sama dengan perdukunan. Ada Habib, ada Kiai, ada sesepuh, sama seperti ini. Jadi di sini juga ada pecinta koleksi antikan, ada spiritual, ada perdukunan, ada Kiai, ada sesepuh, ada Habib. Persamaannya seperti itu ya. Persamaannya sama seperti ini. Ada tiga-tiganya. Pahamilah, jangan terlalu memojokkan sesuatu yang belum Anda ketahui. Jangan sok tinggi ilmu kalau belum benar-benar terbukti. Kalau bisa membuktikan seperti saya, pemahar-pemahar saya, maka Anda memang sungguh luar biasa. Saya akui spiritual yang bersifat amanah dan berkah. Menjelek-jelekan satu sama lain tidak boleh, ya kan? Marilah kita guyub rukun iman kita semua dalam satu bidang pencinta antikan, spiritual, perdukunan, dan para ulama-ulama lagi. Marilah kita membantu kaum Adam, kaum Hawa yang memiliki rasa ingin meminta bantuan dan pertolongan. Kita bantu, kita tolong. Apa dengan kemampuan kita? Jangan memanfaatkan kalau memang kita ingin benar-benar menolong dan membantu. Jangan menyalahkan satu sama lain kalau kita masih memikir kekurangan seperti itu. Kalau dalam dunia barang antik itu kan mulai dari lapak-lapak yang kecil, menengah. Sehingga sampai spiritual itu mereka kalau bisa satu visi gitu ya. Iya, kalau bisa marilah kita bersatu. Iya, bersatu. Bersatu untuk saling memahami, saling mengerti, saling bantu membahu, saling tolong menolong, saling berbagi. Kalau saya di sini ilmu apapun, saya kan ijazahkan tanpa beli, tanpa mahar. Oke. Minta ilmu apa silakan, yang penting tekad niat dijalani. Beda lagi kalau memahari media saya, berarti kan harus memakai mahar. Kalau ilmu, silakan mau belajar, silakan saya bimbing gratis tanpa biaya. Di sini kalau ada kopi kita minum bareng-bareng, kalau ada makan kita makan bareng-bareng. Ilmu saya tidak memakai tingkatan. Ya, saya ingin tingkatan murid nggak ada, saya ingin tingkatan guru nggak ada. Belajar di tempat saya ilmu, kalau sudah khatam, ya sudah,
khatam, berarti sudah memiliki ilmu yang nanti bisa dijalankan di masa depan, entah itu ilmu ketabiban, entah ilmu itu spiritual, monggo. Gratis, sudah. Ya. Mudah-mudahan ini banyak yang merespon nanti Gus ya. Untuk amin. yang ini ya Gus ya. Jadi untuk informasi lebih lengkapnya Japri dengan Gus Nyoto gitu ya. Siap ya Gus ya? Siap. Yang penting direspon, jangan dianggap sebagai koran atau majalah. Ketika sudah saya balas, tolong kasih respon. Oh iya, mohon maaf, lain waktu, lain kali lah. Nah, di situ saya bisa memahami. Ketika 1 kali 24 jam nggak ada kata-kata, nggak ada respon, maka kan saya blokir, Mas. Berarti nggak jelas. Iya, tetap saya blokir. Entah itu dari jenderal, kayak entah itu dari manapun, tetap saya blokir. Jadi saya nggak memandang. Bukan kedudukan Anda untuk saya menghormati, tapi bersikaplah Anda untuk beramat tamah kepada saya. Alhamdulillah, ini yang sudah bisa saya sampaikan. Berbagai macam media-media yang sudah saya sajikan untuk saudara-saudaraku. Bukan saya menjual, tetapi saya untuk bersifat memaharkan ya. Kalau saya menjual ini 500, 100 ribu, nah ini menjual. Tapi saya memaharkan dengan bersifat nadar yang begitu memiliki rasa amanah saya kepada masyarakat semua. Mudah-mudahan di siang hari ini kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu dilimpahkan hajat kita semuanya, selalu dilimpahkan tujuan kita semuanya, selalu diguyup rukun iman keluarga dalam rumah tangga kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak, semoga For News Go selalu berkah, barokah, manfaat untuk semua masyarakat seluruh Indonesia ataupun seluruh wilayah dimanapun berada. Semoga Mas Dul selalu memiliki rahmat yang begitu dinikmati dalam keluarganya, selalu melimpah kesehatannya, selalu padang dalane, jembar rezekine Mas Dul sekeluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah Nur Muhammad Rasulullah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, berikanlah kesehatan penuh rahmat-Mu kepada keluarganya For News Go Mas Dul. Ya Allah, berikanlah nikmat-Mu kepada saudara-saudara pencintaku. Ya Allah, berikanlah kelancaran kepada saudara-saudaranya Mas Dul sekeluarga. Ya Allah, berikanlah masyarakat Indonesia ini damai, rukun, lancar, nikmat, sehat, selamat dunia sampai akhirat. Ya Allah, berikanlah nikmat-Mu, berikanlah nikmat-Mu, berikanlah nikmat-Mu. Ya Allah, kabulkanlah ya Rob permohonan serta permintaan hamba untuk mendoakan sahabat-sahabat tercintaku semua dimanapun. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi ajati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim waridho walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus Nyoto. Amin.